Mana? Yang nanti yang ngasih tausiah Gus Kursiin. Pripun, Kak? Kak, Iya, pripun? besok yang isi tausiah Gus Kursiin dari Jawa Timur, Bunda. Rawuh ya, Bunda. Rawuh ya, Bunda. Ya. Baik, sudah siap kita mulai? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Muhibin, Magister Sains selaku Kepala Program Studi Pendidikan PPKN Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen Prodi PPKN FKIP UMS. Yang kami hormati Bapak Joshua M. Sinambela, Magister Engineering selaku pembicara webinar Digital Security 2021. Serta seluruh peserta webinar pada pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita diberi kesempatan untuk mengikuti webinar nasional yang dilakukan secara virtual. Semoga kita tetap sehat selalu. Dalam 2 jam ke depan, kita akan mengikuti serangkaian acara webinar yang berjudul How to Avoid Cybercrime for the Community. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Widya Utami Stiorini, selaku MC yang akan mengatur jalannya acara pada kesempatan kali ini. Berikut ini saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat pemaparan materi oleh narasumber dilanjutkan diskusi dan tanya jawab, yang kelima adalah penutup. Peserta webinar sekalian, untuk membuka acara webinar hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik.
Memasuki acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Selanjutnya, sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Saudara Syafiq Abduh selaku Ketua Pelaksana Acara. Kepada Saudara Syafiq Abduh, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Ahmad Muhibin, Magister saya selaku Kepala Program Studi FKIP UMS Prodi PPKN. Yang saya hormati Ibu dan Bapak dosen Program Studi PPKN FKIP UMS. Yang kami hormati Bapak Joshua M. Simanembela, Magister Engineering selaku pembicara webinar pada Digital Security, serta seluruh peserta webinar pada pagi kita. Karena berkat rahmatnya kita dapat menjalankan acara webinar ini dengan selancar-lancarnya. Dalam 2 jam ke depan kita akan melaksanakan sebuah webinar yang membahas mengenai digital security, gerakan waspada digital di era milenial. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh rekan yang terlibat, baik panitia maupun peserta. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila banyak kekurangan dan masih ada kendala. Saya pribadi, saya mewakili panitia yang bertugas. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih.
Selanjutnya, sambutan akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ahmad Muhibin, Magister Sains selaku Kepala Program Studi PPKN Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Muhibin, Magister Sains, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala rasulillah ila nabiyya ba'dah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa melakukan satu aktivitas yang sangat positif untuk mahasiswa dan untuk kita semuanya. Saya selaku Ketua Program Studi tidak banyak bicara pada kesempatan sambutan kali ini. Hanya mengucapkan terima kasih atas kesediaan, kehadiran, dan kesediaan untuk menjadi pembicara kepada Bapak Joshua yang sangat saya hormati. Bapak Ibu dosen Program Studi PPKN yang sangat saya hormati juga. Tidak kurang juga pada para aktivis AMP dan juga panitia yang sangat saya banggakan. Saya sangat berharap mudah-mudahan aktivitas kali ini benar-benar membawa manfaat secara nyata dan meningkatkan kewaspadaan, kehati-hatian kita dalam menggunakan medsos, dan juga kita harus memperdulikan aspek-aspek negatif dari sisi aspek-aspek negatif dari dunia digital yang selama ini sudah kita terlanjur masuk di dalamnya. Tanpa sadar kita sudah berada pada satu era yang sangat menjanjikan tapi juga sangat mengkhawatirkan. Mudah-mudahan siap semuanya untuk mencermati apa yang akan disampaikan oleh Bapak narasumber kita. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Memasuki acara inti yaitu pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab. Acara ini akan dipandu oleh moderator. Baik, saya persilahkan kepada moderator Saudara Santi Murti Anggraini untuk memandu acara pemaparan materi, diskusi, dan tanya jawab. Kepada Saudari Santi, disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Widya Utami selaku MC. Acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu penyampaian materi sekaligus juga akan ada sesi tanya jawab. Yang terhormat, Bapak Dr. Ahmad Muhibin, Magister Sains selaku Kepala Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang kami hormati pemateri kita pada hari ini yaitu Bapak Joshua M. Sinambela, Sarjana Teknik Magister Engineering. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen pembimbing. Yang saya hormati pula Saudara Syafiq Abduh selaku Ketua Panitia Webinar, rekan-rekan panitia penyelenggara webinar How to Avoid Cybercrime for the Community, dan peserta webinar How to Avoid Cybercrime for the Community. Sebelum acara dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Santi Murti Anggraini selaku moderator yang akan memandu acara webinar How to Avoid Cybercrime for the Community yang akan disampaikan oleh Bapak Joshua M. Sinambela, Sarjana Teknik Magister Engineering. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa ketentuan tata tertib acara webinar pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu 1. Akses ke Zoom akan dibuka 15 menit sebelum acara dimulai. 2. ID peserta dalam webinar ini harus menggunakan nama asli, bukan nama perangkat atau nama institusi. 3. Peserta yang mendapatkan akses ke Zoom harus berpakaian sopan dan berperilaku sopan saat webinar. Dengan format nama, instansi, pertanyaan, dan moderator akan memilih
beberapa pertanyaan. Yang keenam, sertifikat akan dibagikan bagi peserta yang mengikuti acara dari awal sampai berakhirnya webinar. Yang ketujuh, di akhir acara, link daftar hadir akan dibagikan. Yang ke-8, peserta yang tidak mengisi form pendaftaran sebelum acara dimulai atau tidak mengisi daftar hadir saat acara selesai, tidak akan mendapatkan sertifikat. Yang ke-9, dimohon untuk selalu tertib dan tenang. Selanjutnya, saya akan membacakan CV dari pembicara kita, yaitu Bapak Joshua MC Nambela, Sarjana Teknik Magister Engineering. Bapak Joshua MC Nambela, Sarjana Teknik Magister Engineering, Principal Consultant, Digital Forensic Expert, Expert Witness, merupakan founder and CEO Rootbrand.com, lebih dikenal dengan panggilan Bang Jos, lulusan Teknik Elektro, Sistem Komputer dan Informatika UGM, yang berpengalaman lebih dari 15 tahun di bidang infrastruktur, jaringan, dan keamanan sistem informasi. Aktif memberikan berbagai training, workshop, dan seminar bidang keamanan, teknologi informasi di lingkungan korporat, kampus, maupun pemerintahan. Memiliki sertifikat profesional internasional di bidang teknologi informasi, diantaranya Certified Ethical Hacker, Certified Hacking Forensic Investigator, EC Council Certified Security Analysis, dan License Penetration Tester dari International Council of Electronic Commerce Consultants, USA, Access Data Certified Examiner dari Access Data, CompTIA Advanced Security Practitioner, dan CompTIA Security Certifikat Profesional dari Computing Technology Industry Association, Cisco Certified Network Association, dan Cisco Certified Network Professional dari Cisco Inc. Aktif terlibat membantu lembaga kepolisian, advokat, lembaga pemerintahan dalam menangani kasus-kasus berkaitan cyber dan ITE sebagai digital forensik, analisis, dan saksi ahli di berbagai persidangan. Kepada peserta yang ingin bertanya, pertanyaan dapat disampaikan melalui room chat Zoom dengan format nama lengkap, instansi, pertanyaan. Berikutnya yaitu pemaparan materi dari pembicara kita, yaitu Bapak Joshua MC Nambela, Sarjana Teknik Magister Engineering. Kepada Bapak Joshua, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Santi. Suara saya kedengaran? Kedengaran Bapak. Ya, saya bisa share screen ya. Materi saya sudah terlihat ya? Sudah Pak. Sudah. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh rekan-rekan dari Prodi PPKN ya, PPKN UMS ya. Materi saya hari ini sesuai dengan permintaan dari panitia, yaitu terkait dengan waspada kejahatan digital ya, kejahatan digital di era milenial. Jadi mungkin nanti kita akan membahas apa saja mungkin jenis-jenis kejahatan yang ada saat ini dan beberapa kejahatan-kejahatan yang bisa saja sudah menimpa beberapa rekan yang ikut bergabung di sini juga ya. Nanti bisa langsung bertanya di chat ya, bagaimana prosedur kalau misalnya kita menjadi korban kejahatan dan seterusnya ya. Kemudian apa saja atau tip-tipnya bagaimana untuk mengamankan ya. Paling tidak kita harus tahu dulu jenis-jenis kejahatan yang sudah terjadi di era milenial sekarang. Oke, sebelumnya tadi saya sudah diperkenalkan ya. Jadi saya sudah bekerja di bidang cyber security tepatnya 18 tahun ya, 18 tahun sejak tahun 2003. Kemudian 14 tahun sudah biasa menjadi expert witness, jadi ahli di persidangan, jadi sudah ada ratusan sidang yang pernah kita hadirin dan kita juga memberikan laporan forensik ya untuk pemeriksaan bukti-bukti digital yang diperlukan oleh persidangan ataupun kepolisian.
Nah, langsung saja ya. Jadi saat ini memang kejahatan digital atau cybercrime atau apa namanya secara umumnya teknologi informasi di internet katakanlah yang menggunakan koneksi internet dan seterusnya itu meningkat tajam terutama sejak adanya pandemi ya, sejak adanya pandemi bulan Februari Maret ya tahun lalu ya sampai saat ini ya, sampai saat ini sudah hampir setahun lebih kita era pandemi, dan di sini kejahatan meningkat tajam ya, bisa kita lihat dari beberapa berita media ataupun informasi yang diberikan oleh teman-teman dari BSSN katakanlah ya. Catatan mereka menghitung atau beberapa sensor yang mereka miliki mendeteksi serangan ini sangat meningkat tajam ya. Memang tidak dapat dipungkiri ya, karena saat ini semuanya serba online ya, serba online. Webinar yang kita lakukan saat ini yang sebelumnya itu bisa bertatap muka langsung gitu ya dalam sebuah ruangan, sekarang semuanya pindah ke meeting virtual gitu ya. Begitu juga orang bekerja secara remote dan seterusnya, termasuk juga Anda yang sedang kuliah di sini, peserta-peserta yang masih kuliah gitu ya. Begitu juga dosen-dosen mungkin bisa mengajar dari rumah dan seterusnya. Memang banyak kendala-kendala, tetapi nah itu kenyataannya gitu ya, bahwa kita memanfaatkan teknologi informasi di mana teknologi informasi ini kita masih banyak yang awam gitu ya, banyak yang belum paham benar resiko-resikonya ketika kita memanfaatkan teknologi informasi tersebut. Nah, di sini nanti akan kita coba bahas ya beberapa kejahatan-kejahatan yang bisa saja menimpa kita, bisa menimpa orang lain, dan bisa menimpa siapapun. Dan ini sudah terjadi gitu ya. Nah, kita perlu tahu supaya kita bisa terhindar nanti dari kejahatan-kejahatan tersebut. Nah, ya tadi alasannya ya kenapa kita waspada ya. Jadi kejahatan itu berkembang pesat dan bertambah ya. Jadi kalau misalnya informasi dari teman-teman kepolisian dari salah satu Polda aja di tempat saya di Polda DIY itu tiap hari itu ada puluhan kasus yang berhubungan dengan cyber yang masuk ke sana ya. Jadi bayangkan kalau puluhan kasus untuk menangani sebuah kasus itu butuh sebulan sampai 2 bulan gitu ya. Kerjaannya nggak habis-habis gitu ya, makanya harus dilakukan prioritas nantinya ya. Nah, belum lagi polda-polda lain, bahkan mungkin ada polres-polres dan seterusnya gitu ya, lingkup yang lebih kecil. Nah, ada dua jenis kejahatan yang berhubungan dengan cyber secara umum ya. Jadi ada kejahatan namanya computer crime atau digital crime atau yang disebut dengan cyber crime ini tadi ya, yang berhubungan dengan komputer langsung. Kemudian ada juga computer related crime. Jadi secara umum sebenarnya disebut cyber crime gitu ya, atau kejahatan cyber ya. Tetapi kita bisa membedakan ini menjadi dua nantinya ya. Yang pertama, computer crime itu adalah kejahatan cyber yang menggunakan komputer sebagai alat utamanya ya. Jadi komputer, dengan menggunakan komputer dia bisa memodifikasi komputer lain dan seterusnya nantinya. Jadi contohnya adalah peretasan sistem elektronik atau hacking ya. Nah, tindakan hal-hal ini nanti yang akan digunakan orang juga untuk mendapatkan informasi-informasi pribadi kita nantinya ya. Peretasan sistem elektronik bisa juga bukan hanya mendapatkan informasi-informasi berharga, tetapi juga bisa merubah informasi-informasi yang lain nantinya ya, yang sehingga dia mendapatkan keuntungan dari sana dan seterusnya. Kemudian ada intersepsi ilegal. Intersepsi ilegal ini maksudnya adalah penyadapan ya. Jadi orang menyadap komunikasi, menyadap komunikasi data lah, ataupun telepon dan seterusnya. Ini secara umum sih ilegal ya. Yang legal apa? Hanya yang dipersyaratkan di undang-undang, dikecualikan, yaitu law enforcement, penegakan hukum dan seterusnya ya. Seperti misalnya KPK melakukan penyadapan, nah itu termasuk legal. Tetapi kalau misalnya Anda sebagai mahasiswa melakukan penyadapan di tempat umum, nah itu ilegal ya. Nanti Anda bisa dikenakan undang-undang ITE lah boleh dikatakan. Kemudian pengubahan tampilan situs, nanti mungkin teman-teman sudah biasa ini ya, atau mahasiswa sudah sering dengar ada hacker melakukan defacing, merubah tampilan situs, menambahkan gambar tertentu, menambahkan teks tertentu dalam sebuah situs orang lain ya. Nah ini termasuk kejahatan computer crime ya. Kemudian gangguan sistem ya, sering kita mendengar bahwa sistem sebuah perbankan sedang, nah, gangguan ini kadang-kadang disebabkan oleh pelaku-pelaku kejahatan ya. Jadi mereka sengaja supaya orang beralih ke sistem lain misalnya dan seterusnya. Ada banyak hal yang membuat faktor-faktor gangguan-gangguan bisa terjadi. Dulu pernah juga katakanlah Visa Card atau Mastercard, semua jaringannya offline, otomatis semua kartu yang menggunakan Mastercard, Visa dan seterusnya nggak bisa digunakan pada saat itu. Dan bisa dibayangkan ya,
bisa dibayangkan kerugian yang dialami mereka ketika mereka down 1 jam saja gitu ya, bisa miliaran, bahkan bisa ratusan miliar gitu ya kerugian. Katakanlah perbankan, bank besar kita mati gitu ya, satu jam saja gitu ya, padahal transaksi harusnya ada berapa transaksi, katakanlah ada 1 juta transaksi atau 100.000 aja lah, kali berapa misalnya, misalnya mereka punya pendapatan 2.000 saja, tinggal dikalikan saja gitu ya. Nah ini kerugiannya cukup besar gitu ya, meskipun hanya ada gangguan saja, belum mengambil alih mendapatkan data dan sebagainya, cuman ada gangguan gitu ya. Gangguan itu bisa sangat mahal ya, biaya untuk menanggulanginya atau biaya yang dialami oleh perusahaan ya. Kemudian manipulasi data. Nah, data manipulasi ini bisa terjadi katakanlah di pemilihan katakanlah kepala daerah dan seterusnya, manipulasi bisa terjadi gitu ya. Dan ini juga termasuk kejahatan computer crime. Dulu pernah kejadian ya, sudah sangat lama, tahun 2004 gitu ya, kasus KPU kalau masih ingat gitu ya, di mana ada hacker yang bisa merubah, bukan hanya angkanya yang dirubah, tapi nama-nama partainya pun dirubah gitu ya. Ini jadi salah satu yang disebut dengan computer crime nantinya. Kemudian ada yang disebut dengan computer related crime ya, jadi kejahatan yang menggunakan komputer sebagai alat bantu. Jadi untuk membantu saja. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan uang, tujuannya untuk macam-macam lah ya, mengganggu orang lain, merusak nama baik orang lain dan seterusnya, seperti termasuk juga pornografi gitu ya. Pornografi itu menggunakan komputer sebagai alat bantu untuk mendistribusikan, mengirim, mendownload dan seterusnya ya. Kemudian perjudian, pencemaran nama baik, pemerasan online, penipuan online, nanti akan kita bahas lebih lanjut yang khusus tentang penipuan online yang saat ini banyak sekali terjadi dan banyak yang sudah kita ungkap gitu ya. Kemudian ujaran-ujaran kebencian, nah ini juga yang bisa menyinggung, jadinya sara gitu ya, sehingga banyak orang yang berantem di mana-mana gitu ya, ada kerusuhan yang dipicu dengan sara, itu banyak sekali gitu ya. Kemudian akses illegal akses ya kepada sebuah data sistem dan seterusnya, sehingga orang mengalami kerugian lah dengan adanya illegal akses tersebut gitu ya. Dengan kebocoran tersebut mereka menjadi nama baiknya tidak dipercaya lagi ya, seperti kasus yang menimpa katakanlah salah satu perusahaan keamanan terbesar ya di luar negeri di sana ya. Jadi karena sistem mereka dibobol dan bahkan dimasuki malware sehingga tersebar di mana-mana, sehingga banyak orang yang nggak mau menggunakan lagi ya, karena takutnya masih ada ya kelemahan-kelemahan yang mungkin bisa dieksploitasi oleh hacker pendahulunya. Kemudian ada pencurian data. Pencurian data ini bisa online ya, bisa juga offline sebenarnya gitu ya. Tapi offline pernah ada satu kasus pernah kita periksa gitu ya. Ada orang yang mendapatkan data-data buku tamu sebuah perusahaan, kemudian fotonya dikumpulkan, kemudian dikirimkan ke perusahaan pesaingnya. Nah ini menjadi kejahatan IT. Kenapa? Karena data tersebut dikirimkan melalui email gitu ya, melalui email, sehingga kita bisa men-tracking emailnya dikirimkan menggunakan siapa, akunnya siapa dan seterusnya. Nah, ini menjadi temuan dari teman-teman dari kepolisian gitu ya. Kemudian kejahatan yang pertama mungkin yang akan kita jelaskan ya terkait atau contoh kasus kejahatan, yaitu identity theft. Ini paling sering, paling umum identity, jadi pencurian identitas gitu ya. Sekarang ini katakanlah registrasi SIM card gitu ya, supaya SIM card Anda aktif, itu Anda harus mendaftarkan menggunakan nomor KK Anda, nomor NIK Anda dan seterusnya ya. Dan ini banyak sekali disalahgunakan karena belum ada mekanisme bagaimana memverifikasi bahwa itu punya Anda atau bukan gitu ya. Nah, ini menjadi tantangan sendiri gitu ya. Sehingga banyak kejahatan-kejahatan yang akhirnya salah tangkap gitu ya. Ketika misalnya ada data Anda sudah terpublikasi, kemudian disalahgunakan orang lain, terus digunakan untuk menipu dan seterusnya, Anda menjadi sasaran gitu ya, padahal bukan Anda pelakunya misalnya. Nah ini menjadi tantangan-tantangan tersendiri bagi rekan-rekan di law enforcement atau kepolisian. Ya. Nah, identity theft biasanya kejahatannya dengan aksi pencurian
identitas, mencuri identitas, mengganti identitas gitu ya dengan menggunakan identitas orang lain katakanlah. Jadi pelaku identity theft ini akan melakukan teknik peretasan terhadap website korban, bisa juga gitu ya. Jadi selain dia mendapatkan informasi dari mana-mana gitu ya, tapi dia bisa juga membobol sebuah sistem yang memang mengumpulkan data-data pribadi kita gitu ya. Misalnya website toko online gitu ya, kemudian e-commerce untuk mendapatkan informasi pribadi yang tersimpan di sana. Karena rata-rata hampir semua aplikasi atau sistem katakanlah itu mengumpulkan data pribadi kita. Biasanya kita disuruh minta apa? Foto, KTP dan seterusnya. Nah, ini yang menjadi sangat berbahaya nantinya. Kemudian menggunakan situs palsu atau phishing ya. Phishing ini artinya mereka menjebak ya para user ini gitu ya supaya login ke sebuah situs yang palsu yang sebenarnya bukan yang asli ya, sehingga data yang mereka inputkan di sana mereka tangkap, mereka dapatkan, mereka kumpulkan supaya nanti bisa digunakan untuk keperluan kejahatan mereka gitu ya. Kemudian ada juga dengan cara membuatkan sayembara online. Ini sering sekali gitu ya. Anda sudah menang sayembara, Anda klik di sini untuk mendapatkan hadiah A, B, C dan seterusnya gitu ya. Dengan hadiah pokoknya iming-iming hadiahnya sangat besar lah gitu ya. Kadang-kadang dapat mobil, dapat motor, dapat ratusan juta dan seterusnya. Dan ada saja orang yang masih percaya dengan iming-iming tersebut gitu ya. Sehingga apa? Sehingga mereka bisa tertipu akhirnya ya. Ya, mereka dengan segala cara, nanti namanya social engineering, nanti akan kita bahas lebih detail lagi. Dengan social engineering membuat mereka si calon korban itu menjadi percaya dengan hadiah-hadiah yang ditawarkan mereka gitu ya. Nah, contohnya ini ada juga yang tahun lalu ini ya, tahun lalu itu ada yang membuat promosi-promosi tertentu website khusus ya. Jadi ada event me.co.id. Jadi memang situs resmi idealnya menggunakan co.id ya. Tapi bukan me.co.id. Jadi ada cara-cara hacker ini memang memanipulasi orang lain supaya orang tidak aware gitu ya. Bahwa oh, ini situs .id, .co.id, ada co.id-nya, dikiranya ini adalah situs beneran gitu ya, sehingga mereka mau meregistrasi untuk mendapatkan harga yang lebih murah, katakanlah setengah harga gitu ya. Ini sering terjadi ya. Jadi banyak situs-situs yang dibuat sengaja untuk mengundang ya para calon-calon korbannya untuk mendapatkan harga murah, padahal nanti ketika dia sudah membayar itu barangnya nggak bakal hadir, nggak bakal datang gitu ya, nggak dikirimkan gitu ya. Dan ketika kita telusuri lagi, pembuat situsnya itu sudah bersifat anonim. Anonimnya itu bukan situs yang asli ya, karena bisa didaftarkan dengan mudah sebenarnya ya, setiap domain yang ada saat ini. Kemudian ada juga yang membuat situs prakerja palsu, ya, ini juga itu dapatkan identitas kita. Jadi dia buatkan situsnya seolah-olah ini asli gitu ya, gambarnya ada kerjasama dengan macam-macam, ditambahkan logonya sehingga orang yakin oh ini situs yang asli, peregistrasi bisa diperpanjang katanya gitu ya. Jadi orang-orang yang mau perpanjang registrasikan di sana, padahal sudah selesai gitu ya. Orang mendaftarkan di sana mengisikan data-data pribadinya sehingga datanya identitas mereka bisa disalahgunakan nanti. Secara umum bisa disalahgunakan untuk apa? Macam-macam. Meskipun Anda nggak punya uang, tetapi data Anda bisa disalahgunakan. Katakanlah peminjaman online, segala macam. Ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh para penipu ya untuk melakukan aksinya. Kemudian ada juga yang menggunakan katakanlah lowongan kerja palsu ya, lowongan kerja palsu. Makanya hati-hati ya. Jadi setiap lowongan pekerjaan itu ideally ya harus dari situs asli, situs perusahaan yang benar gitu ya. Atau situs-situs lowongan kerja yang sudah terverifikasi, karena di sana ada mekanisme untuk verifikasi bahwa orang yang memberikan lowongan itu adalah orang yang perwakilan dari perusahaan yang benar gitu ya. Nah, tapi kalau Anda menemukan ada situs-situs lain gitu ya, atau mungkin ada cuma selebaran hasil forward-an, ini Anda harus verifikasi dulu, jangan sampai terjebak. Kenapa? Karena ketika Anda melamar, Anda akan memberikan data-data pribadi Anda seperti KTP, foto terbaru, CV, bahkan NPWP dan seterusnya gitu ya, karena mungkin di syaratnya disebutkan nanti. Nah, ini beberapa contoh lah, tetapi ada banyak contoh lain nanti untuk mendapatkan data atau melakukan identity theft ya. Jadi teman-teman di sini terutama mahasiswa nanti ketika sudah lulus katakanlah Anda mau melamar, itu hati-hati juga gitu ya, bahwa tidak semua lowongan kerja itu valid gitu ya, bahwa harus kita tanyakan benar ke perusahaan mereka apakah mereka sedang membuka lowongan atau tidak ya, terutama itu ya.
Kemudian ada satu kasus lain, contohnya adalah carding. Carding ini dulu sangat terkenal sekali, apalagi kalau di Jogja gitu ya. Di Jogja itu dulu sebagai gudangnya gitu ya, gudangnya orang-orang yang suka kardar gitu ya. Kardar itu artinya orang yang menggunakan kartu kredit orang lain atau kartu-kartu apalah gitu ya. Kartu yang digunakan untuk pembayaran secara online nantinya ya. Tetapi sekarang berkembang ya kejahatan pembobolan kartu ini. Biasa digunakan dengan metode phishing ya, phishing. Jadi dengan phishing kita disuruh mengklik sebuah link gitu ya, kemudian mengarahkan ke situs pembayaran tertentu, padahal itu hanya untuk mengumpulkan data-data informasi kartu kita gitu ya, atau memasang malware karena mungkin di toko online ini ada kelemahan-kelemahan tertentu gitu ya, sehingga kita bisa sisipkan malware kita, sehingga ketika orang melakukan pembayaran di toko tersebut, otomatis nanti akan bisa didapatkan oleh para pelaku-pelaku kejahatan tersebut. Atau bisa juga pelaku ini membeli secara online data-data yang sudah disediakan oleh pelaku kejahatan lain. Jadi orang lain katakanlah sudah mengumpulin data, dia bingung cara menggunakannya, tidak mungkin menggunakan semuanya, sehingga dia jual lah di dark web ya, dark web itu atau di deep web ya. Jadi situs-situs yang memang cara mengaksesnya harus khusus ya, menggunakan Tor browser atau apapun lah itu ya, di sana dijual apapun gitu ya, hal-hal yang ilegal seperti nomor-nomor kartu orang dan seterusnya untuk disalahgunakan itu banyak terjadi ya. Dan beberapa bulan terakhir ini saya memonitor penggunaan kartu-kartu orang lain ini banyak digunakan di e-commerce dalam negeri juga ternyata gitu ya. Bukan mereka jualan di sana, tapi mereka menjualan produk ya, produk atau jasa gitu ya, jasa hasil cardingan gitu ya, hasil pembelian dari hasil carding, katakanlah seperti Zoom gitu ya, akun Zoom atau akun macam-macam lah, atau akun web atau akun beli domain atau apapun lah gitu ya. Jadi mereka memanfaatkan kartu-kartu yang hasil carding ya, atau pencurian data dari milik orang lain. Nah ini Anda harus hati-hati, jangan sampai Anda membeli hasil cardingan sehingga Anda nanti bisa dituntut gitu ya, bahwa Anda menyalahgunakan akun Anda atau menggunakan identitas orang lain atau kartu orang lain. Nah, ada dua jenis carding ya, pemanfaatannya. Yang pertama ketika cardnya present. Jadi present itu artinya ada kartunya, menggunakan kartu fisik gitu ya, kartu fisik. Nah, biasanya kartu-kartu seperti kartu ATM ya, atau kartu kredit itu bisa diduplikasi, bisa diklon orang lain ya, namanya skimming ya, atau menggunakan teknik skimmer ya. Nah, itu makanya memang Bank BI itu udah mewajibkan sekarang dipindah ke kartu yang menggunakan chip, sehingga tidak dengan mudah untuk diklon lagi atau diduplikasi ya. Jadi mungkin tahun ini mungkin ya sudah di-force supaya semuanya pindah ke chip gitu ya. Tetapi sebelumnya ketika masih menggunakan kartu magnetik, nah ini sangat mudah sekali untuk mencuri datanya. Jadi banyak teknik-teknik yang dilakukan para hacker itu untuk mendapatkan atau melakukan skimming ya. Ada juga secara live, jadi kartunya itu di-skimkan di sebuah mesin EDC yang sebenarnya tujuannya untuk skimming gitu ya, untuk membaca data kartunya dan menuliskan data kartunya di tempat lain nantinya gitu ya. Nah, sehingga nanti mereka membuatkan cloningan kartunya dan digunakan untuk belanja atau bahkan menarik uang dari ATM. Ada juga tanpa menggunakan kartu fisik, jadi menggunakan datanya saja. Nah, ini yang sering disebut dengan carding sebelumnya gitu ya. Jadi kita tahu data kartunya ketika mereka masukkan di sebuah situs yang sudah katakanlah sudah disiapkan oleh pelaku, kemudian dia menggunakan kartu itu untuk belanja-belanja online ya, tanpa harus menggunakan fisik kartunya. Tidak punya fisik kartunya tapi punya data kartunya, bisa digunakan belanja ya. Hanya memang secara bertahap ya, banyak situs-situs sudah mulai memproteksi, sudah mulai mengaktifkan namanya semacam OTP gitu ya, one time password yang dikirimkan lewat SMS, dikirimkan lewat email dan seterusnya untuk memproteksi hal-hal tersebut. Tetapi sayangnya belum semua merchant, belum semua payment gateway memanfaatkan teknologi tersebut. Kemudian dampak kerugiannya terjadi pada pemilik kartu terutama, atau merchant toko, atau bahkan bank penerbit kartu. Kenapa? Gitu ya. Karena kadang-kadang ya, karena ini katakanlah kartu kredit itu bisa diklaim bahwa itu bukan transaksi dia, itu transaksi orang lain. Ketika dia bisa membuktikan bahwa itu bukan transaksi dia, katakanlah transaksinya dari luar negeri dan segala macam, dan nggak mungkin dia yang melakukannya gitu ya. Nah, atau dikirimkan ke pihak lain yang dia nggak kenal sama sekali, sehingga nanti bisa ditanggung oleh penerbit kartunya otomatis gitu ya, per banknya atau banknya yang mengeluarkan kartunya. Tetapi tidak jarang memang ini harus karena memang kesalahan dari pemilik kartu katakanlah menginputkan data kartunya di sembarang situs katakanlah, sehingga kartunya bisa disalahgunakan. Nah, ini bisa menjadi kesalahan si pemilik kartu juga.
Nah, ini contoh-contohnya ya. Kebetulan beberapa tahun lalu saya pernah mengungkap kasus skimming ya di Jawa Timur sama di Jawa Tengah gitu ya. Nah, ini kebetulan hasil foto yang kita lakukan ya. Jadi ada alat apa namanya ini, alat kameranya, hidden kameranya itu yang ini yang bentuknya seperti ini, yang ditempelkan nanti di bagian apa namanya penutup atau touchpad-nya tadi ya, atau numpad, penutup numpad itu ya. Ada kameranya, tujuannya apa? Untuk mendapatkan PIN gitu ya. Kenapa? Karena PIN ini tidak mungkin didapatkan secara online karena nggak ditransmisikan atau nggak bisa direkam tanpa adanya kamera nantinya ya. Karena di sistem pun nanti dia akan dienkrip gitu ya. Nah, ini ada banyak pelaku kejahatan yang sudah tertangkap gitu ya. Ada yang meraup jutaan rupiah dan segala macam, itu bisa tertangkap, dan termasuk juga pelaku-pelaku skimming ini ya. Ada banyak bank yang menjadi target mereka gitu ya. Mereka menggunakan bahasa-bahasa khusus untuk berkomunikasi dan seterusnya. Nah, kita juga harus hati-hati nantinya ya, bahwa kejahatan ini bisa saja menimpa kita, sehingga kita harus hati-hati ketika kita melakukan transaksi di ATM katakanlah. Pastikan tidak ada kamera, tidak ada macam-macam gitu ya. Kita bisa raba-raba, jangan-jangan ada yang janggal. Kalau ada yang janggal lebih bagus skip gitu ya, keluar dari ATM tersebut, pindah ke ATM yang lain. Kalau saya sih rekomendasinya kalau Anda menggunakan ATM, pakailah ATM yang ada banknya gitu ya. Dimana di sana pasti akan lebih dimonitor karena banyak ada security-nya yang menjaga, sehingga orang masang sesuatu di sana pasti akan dengan mudah ketahuan gitu ya, karena ada CCTV dan seterusnya. Tapi kalau di ATM yang berdiri sendiri di pinggir jalan itu yang lebih sering disalahgunakan atau sangat rentan ya, itu yang sering kita dapatkan ya informasinya. Nah, ini contohnya ya. Ada juga kemarin dulu kasus di Jogja juga, dia membeli data kartu dari luar gitu ya, data kartu dari luar, kemudian dia menuliskan di kartu di rumahnya dia menggunakan kartu-kartu bekas. Jadi kartu-kartu seperti ini ya, kartu-kartu ATM yang magnetik itu bisa di override, ditulis ulang gitu ya, ditimpa dengan kartu lain isinya. Jadi dia menggunakan katakanlah ATM warna biru gitu ya, Mandiri katakanlah, tetapi isinya udah data kartu luar negeri atau data kartu bank lain gitu ya, dan itu bisa digesekkan gitu ya. Nah, ini yang pernah kita lakukan pengungkapan ya di Jogja pada saat itu. Kemudian contoh kasus lain dan motif kejahatan lain itu corporate data theft atau lembaga lah organisasi data theft gitu ya. Jadi kejahatan ini menyasar data-data perusahaan biasanya ya. Jadi kalau misalnya masih ingat gitu ya, ada Tokopedia, Bukalapak segala macam, nanti kita lihat contohnya ya. Jadi biasanya pelaku meretas, artinya membobol sistem pertahanan sebuah perusahaan, kemudian mendapatkan database yang berharga di sana, kemudian bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi ataupun disalahgunakan ya, ataupun dijual ya. Tidak jarang dijual ke pasar-pasar gelap gitu ya, atau di deep web ya, atau di forum-forum memang untuk jual beli gitu ya. Ada banyak di sana ya. Nah, secara umum perusahaan-perusahaan besar sudah pernah mengalaminya. Jadi jangan dibayangkan hanya perusahaan kroco-kroco gitu ya, atau kampus-kampus kecil ya. Perusahaan-perusahaan besar pun bisa mengalaminya. Katakanlah Microsoft, Google, Facebook segala macam itu pernah mengalaminya. Termasuk juga corporate kita. Katakanlah ada Tokopedia kemarin kehilangan kebocoran 91 juta akun, bahkan ratusan juta akun gitu ya. Kemudian ada Bukalapak, kemudian ada yang lain, bahkan situs-situs pemerintahan ya, termasuk DPT, kemudian ada Lion Air ya, bisa dilihat di sini contoh-contohnya ya. Kemudian data pribadi ya, data pribadi berupa DPT kemarin ini pernah bocor juga ya, kebetulan DPT saya yang bocor gitu ya, DPT wilayah Jogja ya, provinsi DIY ya, sebanyak 2,3 juta data saya di situ, saya bisa lihat sendiri, termasuk juga data Sultan dan keluarganya gitu ya, termasuk juga data semua ya orang-orang yang ada di Jogja lah gitu ya, orang yang tinggal di Jogja. Nah, ini berbahaya, bisa disalahgunakan ya. Nah, ini yang harus kita waspadai nantinya, bahwa ketika ada registrasi atas nama kita menggunakan data kita, ya itu bisa saja terjadi gitu ya, dan kita bisa menyampaikan bahwa data kita memang pernah bocor dan bukan kesalahan kita, ternyata kesalahan pemerintah sendiri misalnya, dan itu bisa terjadi ya. Kemudian teknik-teknik kejahatan digital yang umum ya, ini teknik-teknik kejahatan digital yang saat ini yang berkembang sangat pesat ya. Yang pertama menggunakan malware ya. Malware ini disebut dengan malicious software atau software yang tidak diinginkan sebenarnya gitu. Kita nggak sadar software ini terinstal atau terpasang di komputer kita, sengaja maupun tidak sengaja gitu ya. Jadi software ini didesain untuk bekerja tanpa izin atau tidak diketahui oleh user ya.
Jadi umumnya kalau di mahasiswa itu membajak gitu ya, ketika ada membajak software menggunakan keygen, menggunakan patch gitu ya, otomatis ya mau nggak mau Anda harus memasukkan malware ke sistem Anda ya. Secara umum software-software bajakan itu berisi malware ya. Nah, dapat merubah data, merusak data, mengoperasikan perangkat tanpa otorisasi, dapat mengambil alih proses yang dilakukan browser maupun sistem. Jadi dia tujuannya jahat lah pokoknya gitu ya. Ada juga yang memang tujuannya merusak ya, melakukan enkripsi atau merusak data kita. Kalau dulu namanya virus ya. Virus itu sukanya merusak supaya nggak bisa diakses dan seterusnya. Tetapi sekarang trennya berubah, namanya ransomware gitu ya. Ransomware ini tujuannya memaksa kita untuk membayar ke dia supaya kita dapatkan data, mau mengembalikan data kita yang sudah terenkripsi tersebut gitu ya. Jadi apa istilahnya ya, mensandra ya. Jadi data kita, file kita disandra oleh dia dengan cara dienkrip gitu ya. Kemudian supaya kita bisa buka data kita harus beli kuncinya ke dia menggunakan Bitcoin biasanya gitu ya, melalui mekanisme tertentu lah gitu ya. Dan itu juga belum pasti dikembalikan, ketika bayar otomatis belum tentu dia mau berikan kunci yang benar. Nah, ini menjadi sangat berbahaya ya. Makanya untuk menghindari hal tersebut ya, ada teknik proteksi yang bisa kita lakukan, yaitu melakukan backup gitu ya. Backupnya jangan di komputer yang sama, jadi backupnya di sistem yang berbeda dan seterusnya nantinya. Nah, ini teknik-tekniknya dan contoh-contohnya misalnya ya. Yang baru-baru sini kebetulan saya pernah memposting sebuah informasi terkait dengan malware tagging di Facebook. Mungkin teman-teman di sini pasti ada yang mengalaminya gitu ya, di mana nama dia di tagging di sebuah mention, di sebuah komentar gitu ya, dan komentar ini berada di sebuah postingan yang berisi video pornografi gitu ya, atau gambar-gambar senonoh lah gitu ya. Nah, ini menjadi kekhawatiran, banyak orang yang khawatir, wah jangan-jangan saya dikiranya melakukan postingan di sini, saya dikiranya suka dengan materi-materi konten seperti ini gitu ya. Padahal di bulan puasa pula gitu ya pengirimannya gitu ya. Nah, setelah kita telusuri memang ada malware yang bekerja di belakang link-link yang ada di sana, di sebuah posting di sana ya. Jadi orang yang melakukan komentar Anda, mengkomen Anda pun itu tidak sadar kalau dia sudah melakukan membuat komentar seperti itu ya. Jadi ini memang malware yang bekerja gitu ya. Tetapi mungkin karena memang ada ketidakhati-hatian oleh user-user tersebut mengklik, membuka dari situs-situs atau konten-konten yang ada di sana yang berbau pornografi tersebut, yang memang sudah disiapkan para pelaku supaya ketika itu diklik dia akan masuk ke sebuah situs tertentu ya, yang dimana situs itu akan melakukan menggunakan sessionnya dia untuk melakukan posting atau melakukan komentar di postingan-postingan tersebut, dan komentar itu otomatis dia melakukan grabbing terhadap user-user lain yang tidak berteman dengan dia sebenarnya gitu ya, sehingga banyak orang yang menjadi terkena ya, sampai hari ini masih banyak orang yang masih mengalaminya gitu ya. Saya sendiri mengalaminya sampai 5 kali kalau nggak salah, saya 5 kali di tagging orang yang tidak saya kenal gitu ya. Nah, solusinya adalah kita mereport ya komentar tersebut, termasuk juga postingan tersebut, sehingga dengan cepat ya Facebook menghapus hampir semua reporting atau yang kita laporkan ke Facebook biasanya akan dihilangkan, dihapus oleh Facebook, sehingga postingannya juga hilang. Otomatis semua komentar-komentar yang ada di sana akan hilang ya, sehingga lebih banyak orang yang lebih terselamatkan lah ya. Mungkin ada ahli yang hanya menyarankan, ignore aja, jadi notifikasi dari teman saja yang kita terima. Nah, ini suatu saat akan berbahaya juga bagi kita, bahwa banyak orang yang men-tagging kita tapi nggak ada notifikasi ke kita gitu ya, sehingga dikiranya nanti akun-akun kita, data kita selalu ada di postingan tersebut. Ini bahaya gitu ya. Makanya lebih rekomendasi itu ya bagaimana kita report, dan Facebook juga berterima kasih sekali pada kita ketika kita melakukan reporting tersebut gitu ya, sehingga Facebook bisa membersihkan lah akun-akun yang menyalahgunakan skrip-skrip yang ada di sana. Oke, kemudian ada contoh yang lain juga, ada like segala macam, itu juga pernah terjadi ya. Kemudian teknik-teknik kejahatan atau yang lainnya yang paling umum ya, ini yang paling banyak kita ungkap juga ya, penipuan online ya, penipuan online. Memang ini standarnya hampir sama seperti kasus-kasus sebelumnya, kasus-kasus yang tadi sudah kita diskusikan gitu ya. Nah, sering disebut online scam. Ini banyak sekali jenisnya ya. Dari jenis penipuan di e-commerce itu banyak sekali. Misalnya Anda di Tokopedia, mau di situs e-commerce apapun ada banyak penipunya, gitu ya. Kita sudah coba pelajarin itu, dan kita bisa lihat ciri-cirinya. Pertama, harganya murah, harganya tidak wajar, biasanya gitu. Kalau Anda menemukan sebuah barang yang harganya tidak wajar,
itu boleh dikatakan 80% tidak udah penipuan gitu ya. Dan kemudian dia akan menyertakan nomornya di sana untuk dikontak di WhatsApp segala macam gitu ya. Nah, biasanya apalagi tidak ada bintangnya dan seterusnya gitu ya. Tidak ada apa namanya? belum ada startnya, belum ada bintangnya, belum terverifikasi dan seterusnya. Itu biasanya lebih cenderung ke penipuan ya. Sehingga Anda lebih baik menghindar ya. Carilah yang sudah dia sudah melakukan penjualan yang banyak apa namanya testimoni yang baik dan seterusnya. Itu yang perlu Anda gunakan. Jangan hanya tertarik pada harga murah. Itu hampir sama dengan situs-situs palsu yang tadi yang sudah kita bahas gitu ya. Itu di marketplace. Tidak jarang juga di media sosial, di Facebook itu termasuk juga banyak orang jual-jualan murah gitu ya, harganya nggak masuk akal gitu ya. Itu pasti penipuan. Meskipun nanti mereka akan memberikan informasi-informasi detail mereka, katakan, oh ini loh KTP saya, ini loh kakak saya, itu kakak orang semua itu jangan dipercaya gitu ya. Meskipun profilnya sama persis, gambarnya sama persis dengan gambar di foto gitu ya, itu semua banyak penipunya gitu ya. Jadi kalau Anda melakukan belanja online ya, prioritaskan menggunakan marketplace yang ada pihak ketiganya untuk proses jual belinya. Jangan mau langsung gitu ya, direct langsung ke penjualnya dan seterusnya. Ini biasanya lebih banyak penipunya ya. Bahkan COD pun ya, cash on delivery pun banyak yang tertipu gitu ya. Nah, ini yang pernah kita ungkap juga gitu ya. Ternyata ada jual beli sepeda gitu ya, orang berpura-pura sebagai pembelinya, orang berpura-pura sebagai penjualnya juga gitu ya. Kemudian dia melakukan negosiasi kepada orang yang benar-benar mau membeli gitu ya. Dan akhirnya tertipu gitu ya. Nah, ini bisa terjadi ya. Ada banyak trik-trik mereka gitu ya. Kemudian ada juga perusahaan investasi, ini juga sering gitu ya, penipuan investasi, padahal nggak ada benar investasinya dibalikan macam-macam lah. Baru-baru ini terungkap di Amerika itu, di Indonesia ya, di Indonesia ada investasi apa namanya CDC Cash ya, EDC Cash. Mereka investasinya katanya ke koin-koin kriptografi, ternyata dibelikan mobil-mobil saja gitu ya. Kemudian ada juga yang tabungan online dan macam-macam lah. Banyak sekali kejadian-kejadian seperti ini dan akhirnya banyak yang tertipu gitu ya. Kemudian ada juga namanya Nigerian scam. Oh, mereka biasanya lewat email biasanya ya, lewat email. Oh, mereka mengirimkan ke email kita bahwa mereka punya dana sekian, tetapi ini tertahan segala macam lah gitu ya. Intinya mereka sebenarnya butuh uang kita untuk menyelamatkan mereka, padahal sebenarnya bukan membantu mereka menipu kita ya. Intinya di sana. Termasuk juga ada namanya Nigerian love scam ya, atau love scam ya. Nah, ini juga banyak sekali yang tertipu. Bukan hanya orang-orang pemula gitu ya, orang-orang yang berpendidikan pun banyak yang tertipu ya dengan love scam ini, karena dilihat tampangnya, gambarnya seolah-olah ganteng atau cantik gitu ya. Kemudian pokoknya dengan bahasa-bahasa tertentu mereka dimanipulasi, semacam apa istilahnya ya? Seperti kena hipnotis lah gitu ya, sehingga dia percaya banget gitu ya, dan akhirnya dia dikuras habis gitu ya. Kadang-kadang nanti diancam dan seterusnya ketika mereka sudah melakukan hal-hal yang aneh gitu ya. Kemudian ini contoh-contohnya ya, yang sangat terkenal di luar dulu ada namanya OneCoin ya. Yang barusan ini di Indonesia ada namanya EDC Cash. Anda bisa lihat nanti di internet. Itu baru bulan ini juga ya ketangkap pelakunya ya. Kemudian ada juga penipuan online di Bali ya, modusnya minta uang lewat Instagram segala macam gitu ya. Kemudian ini bule pengobrol cinta ini. Kemudian ini sebenarnya bukan bule tapi orang Nigeria gitu ya, orang Afrika gitu ya. Kemudian ada juga COD ya, COD-nya di Polda pula gitu, akhirnya ditangkap gitu ya. Nah, ada yang seperti itu ya. Jadi sangat berani mereka ya, dikiranya mereka tidak bisa diungkap, ternyata bisa diungkap. Meskipun banyak yang masih lolos katakanlah ya. Oke, kemudian kita akan coba masuk ke materi yang agak berbeda ya, tapi ini berhubungan semuanya karena hampir semua pelaku-pelaku kejahatan akan menggunakan teknik ini, namanya adalah social engineering. Ya, social engineering ini bukan hanya digunakan untuk melakukan kejahatan cyber, tapi digunakan untuk penipuan-penipuan yang lain. Ya. Nah, ini contoh-contohnya ya. Nah, ada kutipan dari seorang hacker yang sangat terkenal ya di Amerika, namanya Kevin Mitnick. Ya, ini bisa kita kasih gelar namanya The God of Social Engineering. Bagaimana tidak ya, dia bisa bobol banyak bank, bukan 1-2 bank gitu ya, tapi banyak bank, banyak perusahaan dengan cara apa? Dengan cara social engineering, dengan berpura-pura sebagai pegawai, dengan berpura-pura sebagai pacar seseorang di dalam bank tersebut katakanlah, dengan telepon dan seterusnya gitu ya.
Nah, sehingga dia digelari the good social engineering. Jadi dia menyatakan seperti ini, people are the weakest link. Jadi orang itu adalah yang paling lemah dari segalanya, gitu ya. Anda boleh punya teknologi canggih, firewall yang sangat canggih, gitu ya, intrusion detection yang sangat canggih, gitu ya, yang terbaru, yang terkuat, katakanlah, itu nggak ada gunanya ketika dia bisa manipulasi orang yang mengelola itu, katakanlah, atau orang yang Anda jaga itu, katakanlah. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa tidak ada gunanya teknologi canggih ketika orangnya tidak paham benar bahwa ada kelemahan-kelemahan dari sisi orangnya dengan namanya social engineering bisa dimanipulasi, gitu ya. Nah, jadi apa itu social engineering ya? Social engineering itu dapat diartikan sebagai teknik pencurian atau pengambilan data, informasi penting atau rahasia dari seseorang menggunakan mekanisme interaksi sosial secara langsung maupun berbasis komputer. Secara langsung itu bisa ketemu langsung gitu ya, tapi ada juga berbasis interaksi di komputer. Katakanlah lewat email, lewat messenger. Baru-baru ini ada yang banyak yang terjebak ya, WhatsApp-nya diambil alih ya. WhatsApp-nya diambil alih karena apa? Karena ada orang yang berpura-pura gitu ya, mengirimkan salah kirim kode, salah kirim OTP katakanlah. Ada pegawai Indomaret, pegawai Alfamart, pegawai siapapun lah gitu ya. Nah, ketika kita mengikuti perintah mereka untuk mengirimkan informasi tersebut gitu ya, memberikan OTP tersebut, otomatis akun kita akan diambil alih sama mereka. Dan mereka akan mengaktifkan 2FA-nya dan kita akan sangat kesulitan untuk mengembalikan akun WhatsApp tersebut. Nah, ini terjadi ya. Beberapa waktu lalu pernah kita dapatkan juga informasi tersebut. Nah, social engineering merupakan teknik memperoleh informasi rahasia dengan mengeksploitasi kelemahan manusia. Apa itu kelemahan kita? Kelemahan kita yang pertama adalah rasa takut. Ya. Rasa takut kita. Ya. Jadi biasanya kita takut sama siapa? Biasanya sama atasan kita, gitu ya, sama direktur kita, sama dekan kita, dan seterusnya. Ketakutan ini bisa dimanfaatkan oleh orang. Jadi mereka berpura-pura sebagai dekan, mereka berpura-pura sebagai dosen Anda supaya menipu Anda. Itu sering terjadi. Banyak teman-teman dosen itu yang mengeluh kepada kita bahwa ada orang yang berpura-pura menggunakan nama dia untuk menipu mahasiswanya. Katakanlah untuk dikirimi pulsa lah, entah macam-macam lah gitu ya. Itu pernah terjadi gitu ya. Belum lagi kalau misalnya dari atasan-atasan yang lain, katakan dari rektor, dikira akan diangkat menjadi apa, atau akan diberikan beasiswa dan seterusnya, padahal itu bohongan semua, atau dikirimkan untuk melakukan conference ke luar negeri, padahal bohongan semua, ya. Tetapi ujung-ujungnya dia minta uang gitu ya untuk awalnya dulu supaya ini bisa lancar dan seterusnya. Nah, dari situ pasti akan langsung ketahuan. Kalau kita aware, tahu bahwa itu tidak benar, dengan mudah kita bisa skip atau bisa terhindar dari itu. Masalahnya kadang-kadang kita tergiur dengan itu gitu ya, karena kita takut, karena kita mungkin percaya sama orang tersebut ya, atau mungkin rasa membantu kita ya, karena memang kita terlalu banyak belajar PPKN-nya dulu bahwa kita harus saling bantu. Ya memang kita saling bantu, tapi karena saat kita membantu kita tertipu, bisa saja gitu ya. Makanya kita harus melakukan cross check ulang gitu ya, bahwa benar nggak dia butuh bantuan gitu ya, benar nggak dia yang melakukannya, atau dia yang benar-benar butuh bantuan, ataukah orang lain dan seterusnya. Karena banyak, semuanya melalui media teknologi nantinya, melalui SMS, melalui telepon, yang pura-pura sebagai saudara kita, sebagai anak kita, dan seterusnya. Sehingga kita biasanya rasa takut kita atau rasa ingin membantu kita lebih besar daripada rasa curiga kita gitu ya. Dan ini yang menjadi faktor-faktor yang disalahgunakan para penipu-penipu tersebut. Itu makanya banyak orang yang kena, meskipun sudah banyak kejadian mungkin di sekitarnya gitu ya. Oke, nah kemudian, nah ini contoh-contohnya ya, contoh-contoh social engineering. Ada namanya shoulder surfing, yang masukkan password di ATM, mereka ngintip dari belakang. Ini hati-hati ya. Jadi kalau ada antri di ATM, bisa aja dia tujuannya untuk mendapatkan PIN Anda. Misalnya dia nggak menggunakan teknologi kamera yang canggih katakanlah, tapi dia melihat aja, PIN-nya antara ini dan ini gitu ya. Hasil skimmernya udah dimasukkan di sana gitu ya. Skimmer itu mendapatkan kartu Anda, sedangkan mata dia sebagai kameranya untuk mengingat PIN Anda. Makanya hati-hati, harus selalu ditutup nanti ketika Anda melakukan transaksi lewat ATM katakanlah ya. Ataupun di mesin EDC juga, ya, mesin EDC ketika Anda transaksi di toko-toko ya, Anda hati-hati juga, harus ditutup karena ada kamera juga, kamera bisa disalahgunakan juga gitu ya. Kalau misalnya dia punya akses ke kamera, dia lihat Anda menggunakan tekan PIN apapun gitu ya, bisa direkam sama dia.
Kemudian ada namanya dumpster diving, ini untuk mengelola sampah-sampah yang ada yang mungkin berisi informasi berharga ya. Memang orang Indonesia itu sangat sangat unik gitu ya. Kadang-kadang password itu ditulis di kertas terus ditempel di layar gitu ya. Lama-lama jadi nyampah, dibuang ke tempat sampah. Ketika kita bisa gali, jadi hacker-hacker itu bisa tahu tempatnya di mana gitu ya. Dia bisa menemukan data-data berharga tersebut gitu ya. Atau dicatat di buku atau di kertas apapun lah. Makanya butuh shredder yang bagus gitu ya untuk menghilangkan semua catatan-catatan berharga yang mungkin kita buatkan ya. Ada namanya bisa menyamar sebagai office boy, tailgating dan seterusnya nantinya. Ini contoh-contohnya. Kemudian ada email-email katakanlah seperti ini. Oh, semua dengan dilakukannya upgrade sistem teknologi. Ini biasanya untuk phishing biasanya ya, phishing di perbankan, phishing di teknologi e-banking yang lain gitu ya. Nah, ini contoh mail phishing ya. Di UGM juga banyak profesor yang kena dulu ini waktu saya masih di UGM ya. Jadi ketika itu dalam bahasa Inggris, dia paham bahasa Inggris gitu ya, dia jawab aja seolah-olah dari UGM. Kenapa? Karena dari emailnya di sini ya, emailnya itu pakai @UGM. Berarti benar yang dari UGM. Dikiranya dengan begitu udah pasti benar dari UGM. Padahal belum tentu. Kenapa? Karena ketika dia replaynya ke email lain. Jadi ini namanya teknik spoofing ya. Jadi dikombinasikan social engineering dengan teknik-teknik teknologi informasi, ya, eksploitasi teknologi informasi dengan menggunakan spoofing. Siapapun bisa menjadi menggunakan alamat email orang lain. Ya. Jadi kalau saya mau jadi presiden, bisa bikin ya presiden RI Go ID misalnya, atau dari rektor UMS ACID misalnya. Itu dengan mudah kita lakukan gitu ya. Tinggal orang percaya nggak dengan isi email kita. Gitu aja ya. Kalau misalnya percaya berarti mereka tertipu, kalau nggak percaya mereka lolos, intinya seperti itu. Nah, seberapa banyak orang percaya gitu ya dengan informasi yang kita kirimkan katakanlah. Nah, ini yang harus disadarkan ya, bahwa tidak semua informasi yang Anda dapatkan itu benar-benar valid. Meskipun Anda terima, meskipun namanya persis, Anda harus melakukan cross check ulang gitu ya. Verifikasinya menggunakan apa? Jangan verifikasi lewat email itu lagi, tapi gunakan verifikasi dengan metode komunikasi lain. Itu lebih baik, ya. Karena dengan komunikasi lain kemungkinan dia tidak akan menduga bahwa itu diverifikasi, gitu ya. Jadi penipu-penipu seperti ini sebenarnya cukup mudah dihindari ketika kita sudah tahu ya cara-cara kerja mereka. Kemudian juga ada ya informasi seperti ini, ada situs perbankan ini kelihatannya URL-nya Bank Mandiri benar ini, tapi ketika diklik URL-nya menuju ke situs lain gitu ya, menuju ke situs IS.com.fr dari Prancis pula gitu ya, atau dari mana gitu ya. Kemudian di sana Anda disuruh ngisikan nanti kalau tampilannya sama persis, bahasanya sama persis gitu ya, seperti bahasa yang digunakan oleh katakanlah Bank Mandiri di sini gitu ya. Ada user ID, ada internet banking dan seterusnya. Bukan hanya Bank Mandiri, BCA juga pernah gitu ya. Ada situs palsu yang seperti ini gitu ya. Memang ada tulisannya BCA ID, tetapi ini di dalam image gitu ya, dalam folder image gitu ya. Nah, ini menjadi orang banyak yang tertipu ya. Apalagi kalau Anda ngaksesnya lewat apa? Lewat mobile. URL bar-nya kan kecil gitu ya. Kalau URL bar-nya kecil, Anda cuma lihat ujungnya saja katakanlah, kelihatannya oh BCA ID, berarti benar ini ID, padahal belum tentu gitu ya. Tapi ketika kita akses melalui komputer, kelihatan ini URL-nya, oh ternyata ke situs lain. Nggak ada gemboknya pula. Gitu ya. Nah, ini yang digunakan untuk phishing ya secara umum. Kemudian social engineering bisa menyebabkan situs-situs kita atau aplikasi-aplikasi kita kebobolan. Contohnya ini ya, situs kepolisian ini kebobol karena gara-gara social engineering. Social engineering menggunakan apa? Menggunakan email. Dia berpura-pura sebagai pengelola yang sah ya, contohnya di sini ya. Dia berpura-pura sebagai pengelola yang sah untuk dikirimkan ke sebuah sebuah hosting ya, hosting atau registrar gitu ya. Sehingga ketika dia menyampaikan sesuatu dan emailnya dianggapnya valid gitu ya, dia mengikuti katakanlah ya si registrar ini ternyata itu orang lain gitu ya. Sehingga emailnya kebobolan ya. Nah, itu contoh-contohnya. Kemudian ada juga phishing melalui SMS, termasuk hadiah-hadiah tadi yang sudah saya contohkan gitu ya. Anda menangkan hadiah sekian dari Bank X, Anda menangkan ini dari Indosat dan segala macam. Mas. Ini situsnya dari situs-situs ini sebenarnya kelihatan ini palsu gitu ya, domainnya nggak benar. Bahkan domain benar pun di sini biasanya linknya ke situs lain gitu ya. Nah, ini harus hati-hati gitu ya. Ada banyak trik-trik yang digunakan para hacker ya, sehingga Anda harus verifikasi ulang ketika Anda menjadi pemenang dan seterusnya. Pastikan dari informasi itu dari domain-domain yang resmi gitu ya, bukan domain abal-abal seperti ini.
Nah, zaman dulu ini sering sekali ada namanya pop-up virus, bahkan sekarang kalau di mobile itu sering gitu ya. Seolah-olah oh ada iklan, sebenarnya iklan ini pop-up iklan yang menuliskan bahwa Anda kena virus segala macam. Nah, sehingga Anda mengikuti ya. Ketika Anda mengikuti nanti akan terinstall sebuah aplikasi malware di komputer Anda atau di mobile Anda. Dan ini ketika Anda menemukan ini lebih bagus di skip, dimatikan aja ya browsernya ya. Kemudian buka lagi untuk membuka situs yang lain. Ya karena ini bohongan semua ya. Nah, ini contoh-contoh yang mungkin nah ini contoh yang seperti yang terjadi di apa namanya? Facebook tagging tadi ya. Kurang lebih hampir sama. Ah, ini ya, seperti ini. Oh, ini muncul dari playgoogle.com padahal ada dotnya lagi di belakangnya gitu ya. Kemudian ada juga di sini, nah, ketika kita klik remove atau klik macam-macam lah, semuanya akan mengarah menginstal aplikasi yang berbahaya ke komputer kita. Namanya malware tadi ya, atau trojan tadi. Nah, ini mungkin materi saya, kita mungkin masuk ke tanya jawab. Saya kembalikan dulu ke moderator, silakan. Saya kembalikan ke moderator, Mbak Santi. Iya, baik. Terima kasih Bapak Joshua atas penyampaian materi kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan kepada peserta webinar yang ingin mengajukan pertanyaan. Kami membatasi 2 pertanyaan untuk disampaikan secara langsung dengan menyebutkan nama, instansi, dan pertanyaan. Ya, di kolom chat mungkin sudah ada pertanyaannya, Mbak. Silakan mungkin dipilih baik, Bapak. Langsung saja, saya bacakan pertanyaan dari kolom chat. Dari Nanik Wijaya _UAA Yogyakarta, izin bertanya, bagaimana mendeteksi phishing secara sistematisnya, terutama ketika mendapati sebuah web tentang investasi? Monggo silakan Bapak. Maaf Pak Joshua, belum di-unmute. Maaf. Ya, jadi untuk mendeteksi phishing. Jadi phishing ini biasanya digunakan untuk menjebak calon korbannya, ya, menjebak calon korbannya supaya mengikuti apa namanya petunjuk yang dia berikan, gitu ya, petunjuk yang dia berikan di informasi phishing-nya, gitu ya. Nah, bagaimana cara verifikasinya? Pastikan aja bahwa phishing ini atau domain yang digunakan ini adalah domain resmi atau tidak, gitu ya. Atau URL resmi atau tidak, gitu ya. Ketika ada informasi-informasi tersebut, gitu ya, Anda bisa ikutin, gitu ya. Lihat secara lebih bagus menggunakan komputer ya. Kalau menggunakan handphone memang agak susah ya, karena URL ini kadang-kadang nggak kelihatan dengan panjang, gitu ya. Tidak kelihatan secara utuh, gitu ya. Kalau misalnya sudah kelihatan secara utuh, Anda bisa lihat nanti domain itu ternyata domain yang mengarah ke situs lain atau domain yang tidak benar, tidak dimiliki oleh perusahaan yang Anda ikuti, katakanlah. Ya mungkin ada apa namanya, katakanlah investasi-investasi yang memang real, memang terdaftar katakanlah di OJK, terdaftar di Bapeti dan seterusnya, itu boleh Anda ikuti, nggak masalah. Tetapi jangan sampai Anda mengklik undangan-undangan link yang tidak berasal dari situs resmi yang Anda gunakan. Nah, ini sebenarnya ya. Jadi situs phishing itu biasanya meminta akun-akun resmi kita, akun, password dan seterusnya. Hampir semua ya lembaga teknologi informasi atau apa namanya sistem informasi tidak memerlukan akun Anda ketika mereka memang sudah memiliki sistem tersebut, gitu ya. Makanya administrator apapun itu tidak pernah menanyakan akun Anda. Jadi kalau misalnya ada orang yang meminta akun siapapun itu pasti bohongan, gitu ya. Tidak, kalau meminta akun sama password terutama ya, informasi sensitif, itu pasti penipuan ya. Jadi jangan sampai pernah mengisikan informasi-informasi tersebut. Ya, kenapa? Karena kalau dia memang memiliki sistem tersebut, dia nggak perlu menggunakan nggak perlu meminta akun Anda, dia sudah bisa melakukan operasi atau melakukan transaksi di sana. Jadi semua alasan-alasan yang disebut tadi seperti katakanlah mail phishing UGM segala macam itu tidak benar. Ya. Nah, itu harus kita sadarkan dulu bahwa secara teknologi mungkin nggak sih si administrator itu minta akun kita? Nggak mungkin, nggak perlu, gitu ya. Kenapa? Karena bisa mengakses sistem kita secara penuh sebenarnya. Ya. Hanya ada batasan-batasan pekerjaan yang bisa dilakukan dia di sana, secara rules, secara kebijakan dan seterusnya nantinya. Sehingga tidak perlulah mereka membutuhkan password Anda terutama. Kalau akun mungkin bisa ya,
Ada sistem yang masukkan akun Anda kemudian dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau dalam sistem teknologi informasi itu nanti pastikan bahwa URL yang Anda klik itu benar-benar URL yang memang dimiliki oleh perusahaan tempat Anda melakukan investasi, kurang lebih seperti itu. Silakan jika ada pertanyaan lain. Atau perlu saya ada banyak pertanyaan. Ya. Baik Bapak siswa, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari Generalio Christian. Izin bertanya, bagaimana pendapat Bapak Joshua terhadap penegakan hukum cybercrime di Indonesia dan apakah hubungan cybercrime dan cyber law dalam pendidikan? Silakan Bapak. Ya, dari Generalio Christian Siahaan ya. Jadi penegakan hukum berhubungan dengan cybercrime ya di Indonesia masih proses boleh dikatakan ya. Jadi kalau karena kebetulan kita sendiri ikut terlibat dalam proses penegakan hukum tersebut, baik itu yang melakukan forensik digital terhadap bukti-bukti elektronik yang ada, termasuk juga menjadi saksi ahli di persidangan, ya memang masih banyak tertinggal ya, banyak tertinggal dalam artian dari prosedur-prosedurnya, pemahaman dari teman-teman yang mungkin ikut sidang, termasuk hakim, termasuk jaksa dan seterusnya mengenai teknologi informasi ini masih banyak yang harus masih banyak PR-nya gitu ya. Itu makanya kita sebagai katakanlah sebagai orang yang lebih paham gitu ya, kita pelan-pelan ya memberikan pengetahuan-pengetahuan tersebut ya melalui webinar seperti ini supaya nanti ketika ada kasus yang sama dan seterusnya ada prosedur-prosedur yang harus sudah dipahami semua pihak gitu ya, bahwa katakanlah tidak cukup hanya screenshot sebagai alat bukti gitu ya, tidak cukup hanya filenya, sebuah file saja menjadi alat bukti, harus ada namanya pemeriksaan digital forensik, bahwa bukti digital itu memang bisa digunakan jadi bukti digital, tetapi ada syaratnya nantinya gitu ya, harus bisa diverifikasi atau dicek validitasnya oleh oleh ahli digital forensik gitu ya, bahwa memang itu file digital tersebut bukan yang lain gitu ya dan seterusnya. Nah ini mungkin menjadi tantangan-tantangan nanti ke depan di penegakan hukum cyber di Indonesia. Memang tantangan yang paling yang kita rasakan itu ketika berhubungan dengan kejahatan-kejahatan ini berhubungan dengan channel-channel atau lembaga-lembaga di luar negeri ya. Jadi hubungan ke luar negeri ini agak lama gitu ya. Kita nggak bisa dengan cepat. Katakanlah kemarin ada penipuan berhubungan dengan dana gitu ya, dana salah transfer ke rekening di luar negeri gitu ya. Nah, bagaimana cara kita cancel ini dengan cepat? Nah, ini agak sulit gitu ya, bahwa transfer itu biasanya butuh waktu yang lama untuk supaya kita bisa verifikasi siapa pemiliknya dan seterusnya ya. Nah, ini mungkin kendala-kendalanya. Karena kejahatan ini kan di ruang cyber itu bisa dari manapun. Bisa dari luar negeri, bisa dari mana-mana. Kalau dari Indonesia sendiri, rekening Bank Indonesia sendiri relatif sudah cukup bagus kerjasamanya. Jadi dari kepolisian, ke perbankan atau ke kementerian yang terkait itu sudah banyak kerjasama, termasuk juga ke provider. Jadi makanya untuk menangkap seseorang dengan mengetahui nomor telepon, nomor akun segala macam itu cukup mudah ya. Tetapi ketika melibatkan pihak-pihak luar, nah ini masih sulit gitu ya, karena mungkin kerjasamanya belum menyeluruh ya sampai ke luar negeri. Mungkin itu. Kemudian apa hubungan cybercrime, cyber law dalam pendidikan? Ya cukup banyak itu ya. Cybercrime ini memang tindak kejahatan menggunakan cyber tadi ya. Cyber law ini yang berhubungan dengan yang mengatur ya kejahatan apa yang. Nah, jadi nanti akan menghubungkan dengan unsur-unsurnya. Jadi kalau kita biasanya jadi ahli IT atau ahli di persidangan itu kita harus menjelaskan benar unsur-unsur yang ada di pasal-pasal ini mana yang sudah terpenuhi ya, dalam kasus tersebut. Oh, kalau sudah terpenuhi baru semua pasal ataupun ancaman hukuman tersebut baru diberlakukan gitu ya. Kalau misalnya tidak semua unsur berlaku atau tidak sesuai dengan unsur-unsur yang ada di pasal-pasal tersebut, otomatis tidak bisa dikenakan pasal tersebut gitu ya. Karena misalnya ada dan gitu ya, bukan dan atau cuma dan gitu ya. Jadi harus memenuhi semua unsur yang terkait di pasal tersebut nantinya. Jadi mungkin harus ada kerjasama nanti dengan hukum pidana, hukum cyber law lah ya, nanti yang katakanlah yang ikut mendesain ataupun ikut membantu atau menjelaskan terkait dengan
pasal-pasal yang ada di undang-undang tersebut. Saat ini mungkin yang paling banyak berhubungan dengan undang-undang ITE, padahal sebenarnya banyak nantinya. Nanti ada undang-undang PDP, perlindungan data pribadi, itu mungkin dalam waktu dekat gitu ya. Kemudian ada undang-undang lain juga, undang-undang telekomunikasi, ada undang-undang yang lain. Kita harus benar-benar memahami unsur-unsur yang disampaikan di sana supaya kita bisa menjerat pelaku-pelaku kejahatan tersebut. Silakan kalau ada yang lain mungkin, Mbak Santi. Ya, baik. Terima kasih Bapak Joshua. Berikutnya, kami memberikan kesempatan kepada peserta yang ingin bertanya secara langsung dengan mengaktifkan mikrofon dan kamera untuk menyampaikan pertanyaan. Oke, saya izin bertanya ya Kak ya. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Perkenalkan Pak Joshua, saya Ananda Fikri dari Prodi Teknik Komputer Cyber Security Universitas Amikom Yogyakarta. Izin bertanya Pak, sebenarnya ini relate ke social engineering di WhatsApp. Kasus-kasus akhir-akhir ini terjadi adalah teman-teman mungkin sering mengalami peretasan WhatsApp via mungkin dari social engineering, dari pesan-pesan yang mengaku bahwa miscode gitu. Jadi kayak si pelaku meminta kode dari si korban. Nah, di sisi lain saya juga agak cemas nih Pak, soalnya teman-teman juga sekarang itu pakai WhatsApp yang namanya WhatsApp Mode. Di mana WhatsApp Mode ini kan adalah sebuah modifikasi dari WhatsApp yang asli. Apakah itu rentan banget Pak? Soalnya di WhatsApp Mode itu kita nggak sadar kalau misalnya dalamnya itu ada backdoor yang mungkin aja si developernya itu sisipkan di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut Bapak WhatsApp Web itu sepenuhnya aman nggak sih Pak? Soalnya di WhatsApp Web itu beberapa orang kadang ada yang manipulasi, terutama nggak hanya di WhatsApp Web. Di kasus yang sebelumnya itu ada beberapa simulasi dari aplikasi yang namanya Messenger terdahulu yang udah dimanipulasi, hal-hal di dalamnya itu ada malware-nya juga. Kemudian yang terakhir itu terkait apakah sebenarnya WhatsApp itu masih totally aman atau bisa diretas, terutama beberapa metode yang saya telusuri ada yang namanya metode remote code execution. Jadi kayak kita ngembed sebuah remote code execution dalam misal stiker, dan di stiker itu sebenarnya bisa ketika stiker itu terdownload oleh korban yang bersangkutan, remote code execution dari stiker itu bisa berjalan dan hasil tindakan kayak spamming WhatsApp dan juga tindakan lain seperti nge-spying WhatsApp seorang melalui remote code execution itu bisa dilakukan, Pak. Kalau menurut itu aja sih, Pak. Terima kasih. Iya, pertanyaannya bagus sekali nih. Mungkin banyak yang nggak paham juga tentang pertanyaannya Masnya nih ya. Kalau saya sih paham maksudnya ya. Jadi yang pertama WhatsApp gitu ya. WhatsApp tadi disebut WhatsApp web, apakah aman atau tidak. Kemudian tadi karena ada kasus-kasus yang berhubungan dengan kelemahan-kelemahan WhatsApp itu. Jadi gini. Ketika kita menggunakan teknologi, katakanlah Messenger, WhatsApp gitu ya, WhatsApp itu kan secara teknologi dia dikatakan aman karena menggunakan end-to-end encryption gitu ya. Jadi orang menganggap aman itu karena sebatas end-to-end encryption itu gitu ya. Tapi apakah sebenarnya device dia itu aman? Belum tentu gitu ya. Aplikasinya mungkin aman gitu ya. Tapi device-nya dia belum tentu aman. Di mana device-nya ini ada software, ada aplikasi lain, reader lain, aplikasi yang terhubung yang menggunakan WhatsApp itu nantinya. Ya, misalnya gambar tadi, katakanlah ada RCE tadi ya kelemahannya dia mengirimkan stiker gitu ya. Kemudian karena yang membuka stiker ini ada library lain yang share dengan Android katakanlah gitu ya. Sehingga dimungkinkan namanya remote code execution. Dia mengeksekusi kode-kode yang didesain oleh si pembuat stiker ini gitu kan. Nah, ini berarti yang aman WhatsApp-nya atau device-nya? Yang aman WhatsApp-nya atau device-nya gitu ya. Device-nya sebenarnya rata-rata kelemahan-kelemahan itu adanya di device. Termasuk juga kita monitoring WhatsApp orang lain menggunakan aplikasi mata-mata, itu bisa saja. Itu bukan kesalahan WhatsApp, tapi kesalahan si user menginstal aplikasi-aplikasi yang lemah tadi, menggunakan library yang masih lemah gitu ya. Jadi bukan di WhatsApp-nya, meskipun memang ada peranan WhatsApp untuk mendeliver Trojan ini atau malware ini gitu ya, karena mungkin ya memang ada kelemahan-kelemahan, hampir semua aplikasi seperti itu pasti ada teknologi kelemahannya gitu ya, sehingga dimungkinkan bisa menyusup dan ketika itu berhasil dieksekusi, bukan dieksekusi WhatsApp tapi library yang mengopen aplikasi yang memang secara standar menggunakan share library-nya tadi. Makanya harus dipertimbangkan ya, banyak share library. Kenapa? Kalau misalnya tidak share library-nya, nanti aplikasinya akan gemuk gitu ya. Dia punya library pembuka sendiri dan seterusnya. Nah, ini akan menjadi
bisa ratusan mega nanti ukuran aplikasinya, dan itu tidak visible untuk sebuah aplikasi messenger. Nah, itu mungkin yang pertama. Kemudian tadi dikatakan lagi banyak yang terjebak dengan OTP segala macam. Ya benar, itu yang tadi saya sampaikan ya. Banyak orang berpura-pura sebagai katakanlah dari pegawai Indomaret, dia mengirimkan berpura-pura bahwa salah kirim gitu ya. Nah, ini memang teknik-teknik namanya social engineering. Nah, kalau kita sudah berikan awareness kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita supaya terhindar dari itu, kita bisa pastikan bahwa tindakan itu akan tidak terjadi. Problemnya masih banyak orang yang tidak aware dengan ini. Jadi mereka mau mengikuti karena rasa ingin menolongnya itu tadi ya kan. Rasa ingin menolong itu yang disebut dengan social engineering, memanfaatkan kelemahan-kelemahan kita ya. Ya, jadi kita mau membantu dengan cara apa? Mengirimkan OTP tersebut. Padahal sebenarnya dengan mengirimkan OTP tersebut, akun kita akan diambil alih sama si pelaku. Ya. Dan kita nggak akan bisa lagi mengambil alih akun kita dalam waktu cepat, butuh waktu seminggu bahkan 14 hari kalau nggak salah gitu ya. Nah, ini mungkin mekanisme pelaporan di WhatsApp memang harus banyak dinegosiasikan lagi ya. Meskipun kita pemilik nomor yang asli, punya nomornya aktif, kita nggak bisa dengan mudah men-take over akun kita ketika orang sudah mengaktifkan namanya 2FA-nya gitu ya. Makanya sebelum orang yang mengaktifkan 2FA-nya, lebih bagus kita yang mengaktifkan sebelumnya gitu ya. Ini menjadi teknik proteksi kita yang lebih baik ya. Karena banyak orang yang belum aware ya. Belum semua mengaktifkan two factor authentication atau OTP-nya gitu ya. Nah, kalau misalnya Anda pengguna WhatsApp, di WhatsApp bisnis atau di WhatsApp web, nah itu bisa Anda gunakan. Kemudian tadi yang berhubungan dengan mode WhatsApp. Nah, mode WhatsApp ini memang ilegal ya, ilegal. Secara kebijakan si Facebook ataupun WhatsApp itu melarang menggunakan aplikasi di luar WhatsApp untuk mengakses akun WhatsApp. Ya. Nah, selain ilegal itu tadi alasan yang disebutkan Masnya itu memang alasan yang cukup tepat gitu ya, bahwa ketika orang menggunakan WhatsApp mode yang dimodifikasi orang lain di luar dari perusahaan Facebook atau di luar perusahaan WhatsApp gitu ya, itu membuat kemungkinan adanya malware dalam ini sangat besar. Ya. Yang pasti proteksinya sudah sebaik dari WhatsApp. Ya, yang pasti seperti misalnya datanya bisa diakuisisi. Misalnya Anda menggunakan, ada banyak aplikasi, katakanlah ada aplikasi paralel WhatsApp gitu ya. Dengan paralel WhatsApp Anda bisa mengklon aplikasi WhatsApp, kemudian bisa menjalankan WhatsApp secara berbarengan di perangkat yang sama atau di Android yang sama katakanlah gitu ya. Nah, kelemahannya adalah ini data ini dengan mudah dimanipulasi karena nggak diamankan dengan baik. Tidak seaman ketika datanya menggunakan WhatsApp ya. Data WhatsApp-nya di paralel WhatsApp itu bisa di-download, bisa dimodifikasi oleh user apapun, bahkan bisa diakses oleh pengguna atau user-user lain atau aplikasi-aplikasi lain yang ada di perangkat kita. Ini mungkin salah satu alasan yang cukup kuat juga, makanya Anda lebih bagus menghindari. Ya, kalau misalnya Anda mau menggunakan WhatsApp di dua aplikasi, ada solusinya yang sudah disediakan. Ada WhatsApp bisnis, ada WhatsApp original. Kemudian paling maksimal satu lagi adalah clone apps, ya, pakai clone apps yang dibawa oleh setiap vendor mobile Anda. Misalnya ada Vivo, ada Oppo, ada macam-macam lah, ada Samsung juga menyediakan clone apps-nya gitu ya. Itu bisa digunakan. Tapi kalau menggunakan mod-modan yang diproduksi orang lain, nah ini yang menjadi bahaya karena aplikasinya sudah dicampuri dengan aplikasi yang lain. Dan ini bisa membuat mungkin kunci enkripsi Anda bisa aja dikumpulin dia karena kuncinya cuma 1 kilobyte ya kan. Itu bisa dikumpulin sehingga suatu saat ketika Anda melakukan backup data Anda bisa disedot juga gitu ya. Kita nggak tahu gitu ya. Kebetulan saya belum meneliti secara benar sebelum serius untuk mod WhatsApp karena banyak juga ya. Ada namanya WhatsApp, ada namanya WhatsApp mod, ada macam-macam lah yang bisa menggunakan aplikasi WhatsApp. Karena setelah mereka udah tahu teknologi protokolnya, kita bisa buat aplikasi-aplikasi sejenis itu. Nah, problemnya adalah apakah itu bisa dipercaya atau tidak gitu ya. Kalau WhatsApp yang original itu banyak yang sudah melakukan audit atau melakukan investigasi atau forensik terhadap aplikasi itu. Apakah ada mata-mata di sana dan seterusnya, itu udah bisa diketahui gitu ya. Tapi kalau aplikasi yang lain ini belum tentu gitu ya. Kita belum ada yang melakukan audit ke semua aplikasi-aplikasi mod tersebut. Nah, ini mungkin alasannya ya. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, untuk pertanyaan saya tutup. Terima kasih kepada Bapak Joshua M. Sinambela, Sarjana Teknik Magister Engineering, yang telah berkenan memaparkan materi sekaligus menjawab pertanyaan pada acara webinar kali ini, dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdasarkan acara webinar How to Avoid Cybercrime for the Community kali ini, dapat ditarik kesimpulan yaitu
kejahatan cyber yang menggunakan komputer sebagai alat utama dengan bentuk kejahatan antara lain hacking, illegal interception, web development, system interface, dan data manipulation. Contoh kasus kejahatannya yaitu identity theft, carding, dan corporate data theft. Cara penanggulanginya yaitu harus memastikan web yang tertera asli atau tidak. Saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan saya dalam bertutur kata, baik disengaja maupun tidak disengaja, dalam memandu acara webinar pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasinya dalam acara webinar How to Avoid Cybercrime for the Community. Selanjutnya saya serahkan kepada Widya Utami selaku MC. Ya, terima kasih Bapak Joshua atas pemaparan materinya. Luar biasa sekali. Hanya insight baru yang kami dapat untuk menghindari kejahatan digital di era milenial ini. Terima kasih juga Saudari Santi Murti Anggraini yang telah memandu jalannya pemaparan materi dan diskusi kali ini. Terima kasih Bapak Ibu dosen Prodi PPKN Universitas Muhammadiyah Surakarta. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah mengikuti acara webinar hari ini. Berbekal dari materi acara webinar hari ini, semoga dapat menjadikan kita lebih waspada akan maraknya kejahatan digital dan bisa menambah wawasan kita. Baiklah, sebelum acara kita tutup, saya ingatkan kepada seluruh peserta untuk mengisi link presensi yang sudah tersedia di room chat Zoom dan men-screenshot acara webinar pada hari ini karena akan dapat digunakan sebagai bukti kehadiran untuk mendapatkan sertifikat. Selanjutnya akan diadakan sesi dokumentasi. Seluruh peserta dimohon untuk mengaktifkan kamera. Baik, untuk slide pertama akan saya hitung. Siap? 1, 2, 3. Untuk slide kedua akan saya hitung. 1, 2, 3. Untuk slide ketiga akan saya hitung. 1, 2, 3. Untuk slide keempat akan saya hitung. 1, 2, 3. Untuk slide kelima akan saya hitung. 1, 2, 3. Untuk slide ke-6 akan saya hitung. 1, 2, 3. Untuk slide selanjutnya akan saya hitung. 1, 2, 3. Untuk slide terakhir akan saya hitung. 1, 2, 3. Baiklah,
Terima kasih kepada Bapak narasumber, moderator, dosen, dan seluruh peserta acara kali ini yang luar biasa. Semoga kita dapat berjumpa di lain waktu yang lebih membahagiakan. Saya mewakili panitia yang bertugas, menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPKN, salam jaya, salam Pancasila. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Oke. Untuk peserta, sebelum live bisa mengingatkan lagi untuk presensi dulu di room chat yang sudah tersedia.